Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabatku semua, khususnya para subscriberku. Apa kabar? Saya berharap semua subscriberku selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan diberikan kesehatan baik lahir maupun batin. Amin amin ya rabbal alamin. Dan untuk yang baru mengklik video saya ucapkan salam kenal. Nama saya Ibu Sarika. Mohon bantuannya untuk subscribe channel YouTube saya ya. Terima kasih banyak. Pada malam hari ini, saya ingin membawakan sebuah cerita mistis yang berasal dari salah seorang sahabat saya bernama Tony. Di mana Tony ini berasal dari Sumatera Selatan, sama seperti saya, yaitu kota Palembang. Nah, Tony ini memiliki tetangga yang mengalami sebuah tragedi yang mengerikan. Jadi tetangganya ini meninggoy karena oleh seseorang yang dendam kepadanya. Jadi tetangga dari si Tony ini ketahuan ketika sudah beberapa hari. Setelah polisi datang, akhirnya rumah dari tetangga si Tony ini dipasang garis polisi. Nah, tetangga Tony ini adalah seorang ibu-ibu yang meninggoy oleh orang gitu. Nah, akhirnya suami dari wanita ini pergi meninggalkan rumah tersebut. Jadi rumah itu dalam posisi kosong. Jadi Tony ini berada di sebelah dari rumah tersebut, sebelah kiri ya. Nah, Tony ini memiliki sebuah cerita dari salah seorang tetangganya. Jadi kan ada kanan kiri tetangganya itu. Tetangga dari wanita ini yang di sebelah kanan, di mana tetangganya ini tidak mengetahui kalau wanita ini sudah lama meninggoy. Jadi seperti itu. Jadi karena tetangga dari wanita ini berada di luar kota, jadi dia berada di kampung ya, sudah lama tidak menempati rumah tersebut. Nah, wanita yang meninggoy ini bernama Rima. Nah, Ibu Rima ini meninggoy karena yang saya bilang tadi, oleh sekelompok orang karena dendam kepadanya. Nah, tetangganya ini itu bernama Ibu Lena. Ibu Lena ini udah lama tidak tinggal di perumahan tersebut, jadi berada di kampung. Pada suatu hari, Ibu Lena ini kembali ke kota tersebut untuk menetap di rumah yang sudah lama ditinggalkannya. Nah, sesampai di sana dia malam hari ya, sekitar pukul 9 malam. Nah, Ibu Lena ini membawakan oleh-oleh untuk Ibu Rima karena tetangga sebelahan ya. Tetangga sebelah kali sebelah dinding gitu. Nah, sesampai di sana, Ibu Lena ini karena dia tidak mau oleh-oleh itu nanti rusak kalau diserahkan keesokan paginya, jadi dia langsung mendatangi rumah Ibu Rima yang sudah lama meninggoy ini. Dia ketoklah pintu rumah Ibu Rima itu. Assalamualaikum, 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 kata dia gitu kan. Nah, tiba-tiba pintu benar-benar terbuka dan ada Ibu Rima di sana mempersilahkan Ibu Lena ini masuk. Jadi kata Ibu Lena ini, saya sudah lama sekali tidak datang ke sini. Saya membawakan oleh-oleh untuk kalian. Mana anak dan suamimu? Ada di dalam, tapi sekarang mereka lagi keluar, kata Ibu Rima ini. Tetapi Ibu Lena merasa Ibu Rima ini ada kejanggalan-kejanggalan yang dia rasakan. Seperti agak-agak dingin tatapannya gitu. Dan tidak banyak bicara. Terus gerakannya seperti kaku gitu. Tidak seperti biasanya kan. Nah, akhirnya Ibu Lena ini berinisiatif untuk salaman dengan Ibu Rima ini. Karena ingin memeluknya. Karena udah lama sekali mereka tidak berjumpa. Udah bertahun-tahun ya. Semenjak Ibu Lena ini meninggalkan komplek perumahan tersebut untuk tinggal di kampung. Ketika Ibu Lena ingin mengambil tangannya si Ibu Rima, mereka bersalaman dan berpelukan. Disitulah Ibu Lena ini merasa ada keanehan-keanehan yang dia rasakan. Jadi kok dingin tubuhnya gitu. Dan tangannya pun dingin sekali. Dinginnya tidak wajar gitu. Tapi Ibu Lena mengibaskan hal-hal aneh yang ada di pikirannya. Mungkin karena kondisi malam dan pintu dalam posisi terbuka, mungkin angin masuk dan itu menyebabkan tangan dari Ibu
Rima ini dingin. Akhirnya mereka duduk mengobrol. Ibu Rima pun berterima kasih karena sudah diberi oleh-oleh. Setelah mengobrol beberapa lama, akhirnya Ibu Lena ini permisi lah untuk pulang ke rumah. Kata dia, Bu Rima, saya permisi ya mau pulang ke rumah karena sudah lama sih rumah ini saya tidak tempati. Rencananya saya mau menempatinya karena anak saya akan berkuliah di sini. Itu kata Ibu Lena gitu. Oh iya, kata Ibu Rima seperti itu. Terima kasih ya sudah memberi saya oleh-oleh. Ya sama-sama, kata Ibu Lena. Kembali Ibu Lena ini mengambil tangan Ibu Rima untuk bersalaman. Nah, kembali lagi Ibu Lena ini berdeser, hatinya itu berdeser karena dia merasakan tangan dari Ibu Rima itu dingin sekali, kayak aneh gitu. Dia mencoba untuk melihat wajah Ibu Rima. Nah, Ibu Lina berkata, Bu Rima, apakah Ibu sakit? Kata gitu. Kalau Ibu sakit, ayolah kita berobat. Kita cari aja dokter praktek. Oh tidak Bu, saya tidak sakit, saya sehat, kata gitu kan. Terus kembali Ibu Lena ini mendesak Ibu Rima untuk pergi berobat karena dia merasa Ibu Rima ini sakit. Karena begitu pucat mukanya gitu. Akhirnya Ibu Rima ini memaksakan untuk tersenyum kepada Ibu Lena dan mengatakan kalau dia tidak sakit. Saya baik-baik saja Bu, katanya. Terima kasih Bu sudah memberi saya oleh-oleh, katanya seperti itu. Akhirnya karena sudah dipaksa berapa kali, Ibu Rima ini tidak mau untuk pergi ke dokter karena dia merasa sakit, karena merasa wajahnya pucat sekali dilihat oleh Ibu Lena. Akhirnya Ibu Lena menyerah untuk memaksa Ibu Rima ini berobat ke dokter. Akhirnya Ibu Lena pulanglah ke rumah sana. Setelah pulang ke rumah, keesokan paginya Ibu Lena ini mau pergi ke warung untuk membeli sayur mayur. Nah, ketika Ibu Lena ini keluar dari pintu rumahnya, alangkah kagetnya Ibu Rima ini karena dia melihat ada bekas polisi lain di sana, di keliling pagar dari rumah Ibu Rima. Dia kaget, kok ada polisi lain, semalam tidak ada. Dan dia melihat rumah dari Ibu Rima itu seperti rumah kosong yang tidak terawat, berdebu banyak, padahal semalam itu sangat bersih sekali. Ibu Lena ini berdetak jantungnya. Akhirnya dia langsung pergi ke warung dan bertanyalah kepada orang di sana tentang kondisi rumah dari Ibu Rima. Kenapa ada bekas polisi lain yang masih terlihat di situ? Akhirnya yang punya warung sayur itu berceritalah kepada Ibu Lena tentang kejadian sekitar 5 tahun yang lalu. Kalau Ibu Rima ini sudah tidak ada. Dia sudah meninggoy oleh orang yang tidak dikenal. Berdetaklah hati Ibu Lena ini. Dia akhirnya bercerita kepada orang yang berjualan sayur itu, dan kebetulan di sana ada ibu-ibu lain ya yang berbelanja. Jadi Ibu Lena ini berceritalah kalau semalam dia baru saja memberi oleh-oleh kepada Ibu Rima dan kondisi rumahnya bersih, teratur, terawat, tidak ada debu-debu sama sekali seperti saat ini, dan polisi kan itu tidak ada di sana, bersih sama seperti rumah-rumah yang ada di sana. Jadi Ibu Silena betul-betul menceritakan kejadian pada malam itu. Memang dia akui ada keanehan yang dia rasakan ketika dia menjabat tangan Ibu Rima dan memeluk tubuh Ibu Rima. Memang tubuhnya terasa dingin dan kaku. Ibu Lena mengira kalau Ibu Rima itu adalah dalam keadaan sakit. Dia pun bercerita kepada orang-orang di sana kalau dia memaksa Ibu Rima itu untuk berobat ke dokter, tapi dia tidak mau. Kagetlah Ibu Lena ini setelah mendengar cerita dari warga di sana. Merinding dia. Dia sudah istilahnya dia sudah masih terbayang-bayang kejadian malam tadi yang kejadian malam di mana dia ngobrol panjang lebar dengan Ibu Rima itu. Akhirnya Ibu Lena ini kembali ke rumahnya dan menceritakan kejadian ini kepada suami dan anaknya. Mereka sama-sama merinding. Akhirnya inisiatif dari Ibu Lena ini untuk mengumpulkan ibu-ibu pengajian, karena memang rumah mereka udah lama tidak ditempati, untuk mengadakan pengajian Yasin sekaligus mendoakan kepergian dari Ibu Rima. Karena memang tetanggaan sebelah rumah ya. Jadi sangat ngeri sekali ya saya rasa ya, ketika Ibu Lena ini sadar kalau Ibu Rima itu sudah meninggoy, karena malamnya mereka ngobrol cukup lama gitu.
Jadi seperti itu. Dan juga Ibu Lena ini memang sangat baik ya, dia berinisiatif untuk mengirimkan doa kepada Ibu Rima. Jadi kisah ini memang kisah nyata yang diceritakan Tony kepada saya. Dan ini kisah memang cukup lama ya, sekitar 5 tahun yang lalu ya, dia baru menceritakannya kepada saya. Dan sekarang kondisi rumah Ibu Rima itu sudah dihancurkan, sudah diratakan dengan tanah, karena sejak kejadian itu banyak sekali penampakan-penampakan di sana. Walaupun tidak mengganggu masyarakat sekitar, tapi mereka berinisiatif untuk merobohkan rumah tersebut. Jadi itulah cerita dari Tony. Dan untuk Tony, terima kasih ya untuk ceritanya. Itulah sahabat cerita saya pada malam hari ini. Terima kasih yang sudah mendengarkan cerita dari saya. Mohon bantuannya untuk like, komen, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.